Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada kali ini kita akan membahas tentang kajian ilmu yang apabila dia ambil dan itu tidak sempat dikeluarkan sebelum dia meninggal dunia, itu nanti dapat mengakibatkan seseorang itu bangkit dari kubur. Maksudnya, mohon maaf, bisa dikatakan ditolak bumi ya. Nah, jadi ada ilmu atau kajian yang apabila itu dikaji, itu ketika dia meninggal dunia, mohon maaf, bisa gentayangan ya. Meskipun dalam Islam sebenarnya yang gentayangan itu adalah jin korin. Siapakah jin korin itu? Jin korin adalah jin yang menyerupai seseorang itu. Jadi setiap dari kita itu memiliki jin korinnya masing-masing. Dan jin korin itu sangat tahu siapa kita ini. Jadi dia kenal bagaimana gaya berbicara kita, gaya berjalan kita, sikap dia gitu, pemikiran dia sangat tahu dengan kita. Nah, ketika seseorang itu meninggal dunia, dan menurut kepercayaan kami sebelum 100 hari dia akan tetap ada gitu ya. Mungkin terkadang datang ke rumah gitu ruhnya ya, tapi tidak dapat dilihat. Nah, yang tidak nyaman itu apabila orang itu meninggal, ternyata dia meninggal dalam keadaan membawa kajian, yang mana kajian itu nanti akan berwujud menyeramkan, yang mana dia akan mendatangi kepada yang pasti dulu keluarganya dan kepada orang yang pernah dia kenali. Jadi hati-hati temannya ketika kita berteman dengan orang, ternyata orang tadi memiliki ilmu yang menyalah itu maksudnya tidak pas dengan tuntunan agama kita, agama Islam ya. Nah, itu yang berbahaya dan dapat membuat tampilan wajahnya itu ketika dia datang kepada keluarganya atau kepada orang yang dia kenali dengan wajah yang mengerikan. Jadi dia merintih agar ilmu tersebut dibuang daripada dirinya, agar ya setidaknya kuranglah hukuman ya. Karena di kubur itu pun sudah ada siksaan awal bagi orang-orang yang perbuatannya buruk ketika hidup di dunia. Itu seperti DP ya. Sebelum dia ke negeri akhirat yang lebih kekal siksaannya, di situ sudah ada gambarannya daripada siksa kubur. Oleh karena itu Rasulullah dan istri beliau Siti Khadijah sangat takut terhadap siksaan azab kubur. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan khawatir, engkau adalah orang yang pertama masuk Islam, orang yang sangat membela aku dalam berdakwah, insya Allah akan terbebas daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita pun juga sebagai umatnya terpelihara daripada siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Karena katanya siksa kubur itu teman-teman ya, ketika mayit itu dibuat ke dalam kubur ya, bagi orang yang baik amalnya, kubur itu akan menjadi ladang ya, raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga. Sebaliknya bagi orang-orang yang perbuatannya jelek, menjadi hufrah min hufarin niran, menjadi jurang daripada api neraka, yang mana katanya ukuran kuburan itu menjadi sempit sehingga tulang belulang itu menyatu gitu, saking
dihimpit oleh bumi gitu. Nah, jadi apa saja teman-teman, jadi ini kalau bisa dihindarin, jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang di luar daripada ajaran kita, apalagi mengkaji hal-hal yang memudaratkan untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi apa? Yaitu kajiannya mengkaji kuyang. Seperti video yang saya sebutkan sebelumnya, itu ada bahasan tentang kuyang itu. Kemudian memelihara racun, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, juga membahas tentang kajian racun. Kemudian mengkaji kuat, tapi kuat itu yang aliran hitam ya, yang tidak bagus itu. Kalau yang aliran putih untuk kebaikan ya silahkan, tidak apa-apa. Dan saya sih kalau bisa tidak memakai itu. Ya, kita biasa sajalah. Tapi kalau tujuannya baik, kalau putih ya insya Allah tidak apa-apa. Karena saya khawatirnya ini ke ujungnya itu, awalnya baik ya, nanti ke ujungnya ada iming-iming apa gitu ya, mungkin menjerumuskan manusia penggunanya itu. Jadi saya khawatir itu, jadi saya tidak memakai ya, saya tidak punya apa-apa ya. Dan saya khawatirnya nanti berubah hati di hati ya, ketika misalkan kita apa-apa gitu, kita karena sudah merasa punya ilmu kebal ya, misalnya nanti hati kita jatuh bahwasanya kita sudah kuat, padahal kekuatan itu hanya milik Allah gitu. Hati kita jatuh posisinya ya, maksudnya tidak bisa mengembalikannya kepada Allah gitu. Jadi merasa kuat, jadi berani nantang-nantangan. Nah ini jadi berubah ya gitu. Nah berubah itu kontrolnya di dalam hati. Tapi bagi siapa yang bisa mengontrol hati ya silahkan ya, tidak apa-apa. Tapi yang tidak baik ini kebal yang ilmu hitam. Nah itu yang tidak baik. Jadi baru-baru ini ya, tidak sampai 1 minggu, agak sering saya itu menghalat rumah ya. Jadi ketika menjelang maghrib itu saya melakukan membuat dinding rumah, sebagaimana video yang pernah saya sampaikan juga di sebelumnya bagaimana caranya. Ternyata saya mendapati di situ ada orang yang bangun dari kubur ya, berwujud seperti monyet. Ternyata orang itu mengkaji ilmu kebal, jadi mau minta lepasin ilmu itu daripada dirinya. Ya saya bantu sebisa saya. Jadi ketika saya mau melepas itu, saya membacakan ayat bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin, agar melepas ikatan daripada iblis dan manusia itu. Kuat sekali teman-temannya, seperti ada rantai daripada makhluk yang saya katakan seperti monyet tadi bertaring gitu daripada orang tadi. Jadi kalau bisa sebelum meninggal itu harus dilepas yang begituan, agar tadi tidak ya setidaknya kuranglah penderitaan di kubur itu. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat dilepaskan itu, meskipun banyak jeratannya ya, dari kepala, bahu ini 2, kaki ini seperti ada rantai gitu. Jadi saya potong itu untuk memutus itu. Kemudian kajian menundukkan suami itu, kalaunya kita memasak makanan bagi ibu-ibu nih, kemudian membacakan bismillah, mungkin sholawat ya bagus ya, itu doa kebaikan itu silakan aja. Jadi sambil masak gitu baca sholawat, nyanyi sholawat gitu bagus. Baca surah al-fatihah mungkin ditiupkan ke makanan agar baik ya, bagus saja. Tapi yang tidak baik ini yang menyalah ya. Itu dulu pernah ada darah haid itu dimakankan ke suami. Jadi di makanan itu dibuatin darah haid istrinya untuk menundukkan suaminya. Itu hati-hati kalau tidak bertaubat dan tidak bilang sama suaminya, bisa bangun itu ketika dia meninggal.
Jadi dulu pernah ada juga yang begitu, tetapi dia sebelum meninggal sempat dia minta maaf sama suaminya dan dimaafkan, diridhoi oleh suaminya. Jadi selamat dia ketika meninggalnya. Nah, kemudian memakan atau meminum minyak bintang. Ini merupakan sarana untuk katanya mempercepat bersambungnya tulang yang patah. Jadi ketika ada orang itu yang patah tulang, terkadang ada yang ngusulin untuk meminum minyak bintang. Ya. Ada pernah saya dengar ceritanya bahwasanya minyak bintang itu dibuat dari darah burung gagak gitu, campurannya. Dan minyak bintang itu bagi siapa yang meminumnya katanya tidak boleh melihat bintang atau berada di bawah malam gitu ya, tidak boleh keluar, katanya akan sakit karena merespon minyak yang di tubuh itu merespon. Dan biasanya yang seperti itu ada jinnya. Memang cepat katanya seperti ada yang bekerja di dalam tubuh ini menyambung urat, menyambung tulangnya. Nah, bagaimana itu caranya teman-teman ya? Kalau saran saya kalau bisa tidak usah. Memang sih katanya ketika sudah diminum harus segera dikeluarkan. Ya. Harus segera dikeluarkan. Katanya pemantangnya itu, mohon maaf nih ya, ini hanya sebagai wawasan buat kalian yang mendengar. Katanya bulu yang ada di dubur itu diambil, dimakan, itu apa istilah katanya itu, pelebur ilmu itu. Nah, gitu. Itu kalau tidak dikeluarkan sebelum meninggal dunia bisa bangun dia nanti daripada kubur dengan wujud yang Allahu a'lam bagaimana, pokoknya tidak baik rupanya. Kemudian untalan, bahasa kami itu untalan. Dulu pernah juga sebelum yang saya katakan yang tadi, saya menemui orang yang mengkaji itu. Dia bungkus dalam suatu kertas, ternyata di situ ada bulu. Mohon maaf, saya katakan itu mungkin jin atau hantu Maryaban gitu. Itu dimakan, belum dikeluarkan sebelum meninggal dunia. Ya, kajian itu harus dibuang sebelum meninggal dunia. Bangun jadinya. Alhamdulillah dengan izin Allah itu bisa saya ambil, saya buka, keluar jinnya. Dan Masya Allah matanya merah hantu itu ya, jin Maryaban itu. Masya Allah. Mungkin dia marah ya, cuman saya katakan saya hanya membantu gitu. Nah jadi hati-hati teman ya, jangan sembarangan makan gitu. Kita lihat dampaknya ke depan itu gimana. Dan katanya untalan itu, apa saja untalannya ya, kalau ketika kita makan awal itu menggunakan pisang mahuli atau pisang apa lagi itu untuk meluncurkan dia masuk ke dalam tubuh, katanya pemantangnya kalau kita memakan pisang itu, misalkan pisang mahuli tadi kita makan, maka akan ruah ilmu itu. Ruah itu maksudnya lebur. Nah gitu ya. Kemudian ya kajian macam-macam lagi ya, contohnya kajian pemikat ya. Pokoknya kajian yang sifatnya bersekutu dengan jin, dengan iblis, jangan kita lakukan ya. Dan biasanya tukang mandi itu tahu cara membuang yang seperti itu, karena biasanya tampak ketika dia mandi itu, ilmu-ilmu itu akan tampak gitu. Jadi salah satu caranya katanya ya, ketika kita menemui mayat yang ternyata memiliki kajian yang dikhawatirkan dia nanti bangun daripada kuburnya untuk menghantui masyarakat, silakan ambil jarum emas dan ditusukkan ke kakinya. Kalau memang ada mengkaji yang seperti itu, maka nanti akan keluar darah hitam ya, dalam rangka mengeluarkan
ilmu orang itu. Kemudian kajian selanjutnya adalah kajian cantik, dipandang gitu selalu muda gitu, menarik, yaitu susuk. Mungkin pernah kalian dengar ya, susuk emas mungkin. Dan ini kebanyakannya penggunanya itu wanita untuk memikat lawan jenisnya ya. Susuk itu bisa dipakai mungkin di kening, di bagian dada untuk menarik perhatian gitu ya, di bokong gitu, atau di manalah yang membuat orang lain melihat itu seperti ya indah sekali lah wanita itu. Kalau itu tiada lain bantuan daripada iblis laknatullahi alaihim. Nah, jadi pernah dulu saya menanganin orang yang begitu ya. Saya buatkan air tawar, ketika dia minum, ya awalnya saya minta dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya zaman-zaman muda gitu ya, suka yang gitu-gituan tanpa memikirkan panjang. Ya. Dan susuk ini ya katanya apabila dia terbawa mati, dia akan bangun dan dia akan mencari orang yang memasangkannya dulu. Tetapi yang khawatirnya itu ketika yang memasangkannya itu sudah meninggal dunia, maka dia akan mencari yang lain, dia akan mencari bantuan yang lain. Jadi ini juga baru-baru ini sudah ada saya menemui yang secara batin saya bantu. Saya melihat seperti di tangan ini ada 2 emas gitu, saya lepaskan, alhamdulillah sudah. Nah jadi menyambung cerita yang tadi ya teman-teman, saya buatkan air tawar, dia minum, ternyata ketika dia bangun katanya seperti ada yang jatuh daripada badannya, seperti ada serbuk emas gitu. Itu jarumnya itu pecah gitu di dalam tubuh, karena itu pakai jin, ada jinnya. Dan yang saya takutkan itu kata saya ya, kalau jarum emas itu nanti jalan ke jantung, maka dia akan menusuk jantung dan otomatis ya, bisa meninggal dunia. Kemudian setelah itu ternyata tidak habis dan diupayakan untuk cabut anginnya gitu, dicabut-cabut, tapi dia enggan dicabut di bagian dada sini ya, dia menutup gini. Karena ini saya rasa itu merupakan bisikan daripada jin yang ada di dalam susuk itu. Dia tidak mau dicabut semua. Ya kalau masih ada di tubuh berarti belum bersih. Dan itu saya kembalikan lagi kepada dirinya sendiri. Kalau mau bersih, mau selamat ya harus mau dibuang habis. Nah itulah tadi teman-teman ya beberapa kajian yang saya rasa harus ditinggalkan ya, karena kita mesti ingat kita hidup ini tidak terlalu lama teman-teman ya. Paling-paling umur kita hanya 50-60 tahun. Kalau kita mengkaji hal-hal yang tidak baik, apalagi itu sampai mengganggu saudara-saudara muslim kita di samping rumah kita, yang membuat orang lain tidak sukalah sama kita dengan sebab kajian ilmu yang kita punya, saya khawatir nanti dia ketika meninggal dunia akan bangun ya, meresahkan kepada warga yang ada di sekitarnya. Ketika Allah tampakkan keburukannya kepada mata publik, ya Allah, malu ya. Setidaknya akan membuat malu keluarganya yang masih hidup. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan tentang kajian tersebut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kehilapan yang tidak nyaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.